Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Junior009. Ya, ternyata udah seminggu setelah video unboxing ini muncul. Sekarang saatnya kita untuk mereview apakah produk Aegis Boost ini bagus, apakah produk Aegis Boost ini layak untuk menggantikan Vinci gue, dan apakah produk Aegis Boost ini gue rekomendasiin buat kalian semua. Jadi tanpa basa-basi lagi, mending kita langsung aja mulai reviewnya. Nah, sebenarnya nih gue mau jujur ya sama lu. Ini tuh udah gue pakai kurang lebih sebulan lebih lah. Ini tuh udah sebulan lebih gue pakai dan minggu kemarin baru gue bikin unboxingnya dan minggu ini gue bikin reviewnya. Jadi ini gue nge-reviewnya nggak cuma seminggu ya. Gue nge-reviewnya ini lebih dari sebulan. Kalau terhitung dari hari ini udah lebih dari sebulan. Jadi gue udah tau lah plus minusnya si Aegis Boost ini seperti apa. Dan di video unboxing juga kalian harusnya ngeliat kalau bodi sebelah sini tuh itu udah banyak coakan-coakan itu bekas jatuh. Dan kalau kalian unboxing nggak mungkin ada bekasan-bekasan kayak gini kan. Sekarang kita mulai aja review si Aegis Boost ini. Gue akan bagi ke beberapa poin dan di sini gue nggak akan membagi poin itu menjadi poin plus dan poin minus. Jadi gue bener-bener per poin aja gue bahas nanti sampai akhir, dan di akhir gue bakal bahas overallnya seperti apa. Nah, dari pertama kita akan ngebahas tentang si penampilannya si Aegis Boost ini. Nah, menurut gue untuk gue pengguna pertama Aegis Boost ya, ini menurut gue simple. Ini tuh bagus. Bagusnya kenapa? Karena dia simple. Dia cuman bentuknya seperti ini aja. Nggak banyak neko-neko, nggak banyak layar, nggak banyak bentuk aneh-aneh. Di atasnya ada tempat ngisep, di depannya ada tombol fairing, di belakangnya ada grip yang cukup enak untuk dipegang. Dan dia layarnya juga kecil dan dia informatif layarnya. Jadi menurut gue dari segi penampilan ini cukup bagus gitu loh ya. Dan dia kalau dipegang pun ini bisa kalian lihat lah ya. Ini tuh masih enak banget untuk digenggam tangan gue. Dan iya kalau dipegangnya seperti ini, jari telunjuk gue masih gampang untuk meraih tombol fairing. Dan kalau dipegangnya kayak gini, tombol fairingnya juga masih kesentuh oleh jempol gue. Dari segi desainnya ini penampilannya bagus banget ya, gue suka. Cuman kalau gue baca-baca di forum, beberapa orang bilang kalau Aegis Boost ini tidak ada peningkatan dari Aegis sebelumnya. Jadi kalau kata orang, bentuknya Aegis itu ya seperti ini gitu. Dari Aegis zaman dulu sampai Aegis Boost ini, bahkan Aegis Boost Plus itu bentuknya masih seperti ini. Jadi ya dia tetap seperti ini aja. Mau Aegis yang pertama, Aegis ini, terus Aegis yang pakai baterai terpisah, itu pasti tipnya ada di atas, terus tombol fairingnya ada di depan, grip belakangnya pasti bentuknya kayak gini, itu udah pasti. Ini adalah ciri khas si Aegis. Buat gue sendiri sih ini jadi poin plus lah ya, karena balik lagi dia nyaman untuk digenggam, itu udah poin plus banget buat gue. Cuman kalau dari segi inovasi ya ini kurang inovatif aja dari Aegis sebelumnya. Di poin yang kedua kita akan membahas tentang warnanya. Nah, di Aegis Boost ini dia punya warna yang cukup variatif ya, seperti yang bisa kalian lihat. Dia ada warna Aura Glow, ada Almighty Blue, ada warna Space Black, ada warna Devil Red, dan ada warna Gunmetal. Nah, yang gue punya ini adalah warna Gunmetal. Dan ini warnanya kalem banget ya. Warna Gunmetal tuh gue suka. Jadi yang berwarna cuman si besinya aja. Dan itu menurut gue cukup keren gitu, elegan gitu. Jadi nggak banyak warna-warna aneh gitu. Even di warna Aura Glow-nya aja yang warnanya kayak bunglon, itu masih tetap kelihatan keren dan tidak terlihat alay. Sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu poin fiturnya. Nah, seperti yang di video review, di boxnya ini nih. Di belakang sini dia ada beberapa poin-poin fitur-fitur keren yang dimiliki oleh Aegis Boost. Dan menurut gua dari semua fitur itu yang bisa gua appreciate gitu, yang bisa gua rasa ini fiturnya bagus banget, itu cuman ada 1, 2, 3. Cuman ada 3. Fitur apakah itu? Yang pertama so pasti dia udah dapat rating IP67. Dan yang gue gunain dari rating itu adalah anti shocknya atau anti bantingnya. Nah,
Seperti yang kalian tahu, gue tuh anak kepetakilan, gue tuh anak kayak sangat aktif untuk bergerak gitu ya. Jadi vape gue ini suka kebanting secara tiba-tiba, dan dengan rating IP67-nya, vape ini dapat bertahan dari segala macam bantingan yang telah terjadi selama sebulan terakhir. Ya seperti yang bisa kalian lihat lah, di sini udah banyak goresan-goresan ini. Ya ini gara-gara kebanting, gara-gara jatuh, gara-gara kegesek segala macem lah ya. Dan dia masih beroperasi secara normal. Ini kerennya si Aegis Boost. Yang gue suka, fitur yang pertama IP67. Fitur yang kedua gue suka adalah dari baterainya. Dia baterainya itu 1500 mAh dan dia sama kayak Vinci. That means dia bisa bertahan dari pagi sampai malam tanpa dicas lagi, kalau penggunaannya normal ya. Dan dia juga punya fitur fast charging katanya. Jadi ngecasnya itu jauh lebih cepat dari Vinci. Dan itu gue rasain. Fitur yang keren sih menurut gue. Baterainya yang besar 1500 mAh. Dan fast chargingnya ini yang anjrit, ini sangat berguna banget buat gue gitu. Dimana kalau gue lagi nggak nge-vape kan biasanya mulut gue tuh bingung gitu ya. Ingin menghisap sesuatu tapi apa gitu. Ya gitulah. Ini fast chargingnya sangat membantu gue. Terus untuk yang ketiga, itu fitur yang gue suka adalah fitur top fill-nya. Jadi pengisian liquidnya tuh ada di atas, pakai semacam silikon karet gini, dan ini sangat berguna banget buat gue. Itu 3 fitur dari segudang fitur yang dikasih oleh Aegis Boost yang sangat gue suka. Dan ada satu fitur yang sangat tidak gue sukai, dan ini menjadi poin minus untuk si Aegis Boost ini. Nah, poin minusnya itu adalah apa? Dari segi volume tangkinya. Ini volume tangkinya gue sangat menyayangkan ya. Mungkin sebagian orang bilang kalau si tangki Aegis Boost ini besar karena dia memiliki kapasitas 3,7 mili. Cuman menurut gue yang pengguna X Vinci, di mana Vinci itu memiliki volume tangki 4-5 milian kalau nggak salah. Ini tangki kecil banget bro rasanya. Nah kalau dulu gue di Vinci, itu gue sekali ngisi tangki, itu gue bisa sampai lupa kalau misalnya vape gue itu ada tangkinya. Jadi bener-bener gue isep terus sampai bener-bener ngerasa kok udah pahang gitu ya. Oh iya ternyata tangkinya kosong gitu. Sementara kalau ini malah bikin gue jadi wanti-wanti gitu loh. Gue ngisep, gue lalu langsung ngeliat gitu. Wah ternyata liquid gue tinggal setengah. Wah ternyata liquid gue udah mau habis. Akhirnya gue ngisi lagi gitu. Jadi menurut gue kapasitas 3,7 ini masih kurang lah buat gue. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang keempat, yaitu dari segi ketahanan coil. Nah, ini juga poin plus buat si Aegis Boost. Poin plus dari segi ketahanan coilnya. To be honest, ini gue kaget loh sama ketahanan coilnya si Aegis ini. Dia coilnya bisa bertahan sampai 3 mingguan. Bahkan kalau dipaksain sampai 4 minggu masih enak rasanya. Ini gue kaget loh. Sumpah gue kaget. Kenapa bisa gitu? Sebuah Aegis Boost, coilnya bisa bertahan sampai 3 minggu. Itu aneh anjir. Dan rasanya dari pertama sampai ke 3 minggu itu rasanya nggak berubah. Rasanya konsisten aja bagus gitu terus. Kalau dia creamy manis, dia creamy manis terus. Nggak lama-lama pahit gitu. Kalau di Vinci kan paling lama itu gue make coil bisa dihitung seminggu setengah lah. Seminggu, 2 minggu lah kalau misalnya gue penggunaannya jarang. Itu 2 minggu paling lama. Kalau lama-lama nggak dipakai malah coilnya aneh rasanya. Kalau keseringan dipakai dia cepet pahang. Jadi ya serba salah kalau di Vinci. Sementara ini 3 minggu itu masih enak rasanya. Ini coilnya coil gokil sih, ini keren sih, gue suka. Ini poin plus banget nih. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang rasanya. Nah, ini adalah poin penting bagi semua reviewer vape ya. Dan di sini disclaimer dulu. Lidah gue bukan lidah profesional, lidah gue adalah lidah pengguna vape pada umumnya. Gue hanya lidah pengguna vape aja. Jadi jangan salahin gue kalau review gue menurut kalian itu nggak sesuai dengan apa yang kalian rasain. Atau misalnya, dari reviewer yang ternama ini bilang enak, tapi gue bilangnya nggak enak ya. Suka-suka gue dong, kan ini lidah gue yang ngerasain gitu loh. Ini mulut gue yang ngerasain gitu. Kita bahas tentang rasanya si Aegis Boost ini. Cuman sebelumnya kita nge-puff dulu yuk. To be honest, ini sebenarnya rasanya enak. Tapi ekspektasi gua itu jauh lebih enak dari ini harusnya. Ekspektasi gua dengan nonton review-review orang sebelum beli ini, itu ekspektasi gua adalah, wah ini enak banget. Rasa liquid tuh pasti keluar banget. Itu ekspektasi gua pas gua beli Aegis Boost ini. Dan ternyata pas gua cobain,
enak sih, tapi kok kayak ada yang kurang gitu. Kayak ada yang kurang nendang gitu, kayak ada yang rasanya kayak ketahan gitu. Gue udah coba ngulik ya si Aegis Boost ini. Oh, pakai coil 0,4, di setting di watt sekian gitu. Gue pakai di 27,5. Terus setting airflow-nya pakai setengah biar rasanya lebih keluar lagi, biar rasanya lebih bold lagi. Gue udah coba semua settingan itu dan ternyata masih ada yang kurang gitu, masih ada yang kurang nendang gitu loh. Kayak contoh, gue sekarang lagi pakai liquid ini. Gue pakai Lucky Drips rasa Red Velvet Cookies and Cream. Gue pakai yang nikotin 6. Dan menurut gue ini rasanya di sini tuh enak. Rasanya creamy-nya dapet, manisnya dapet, nikotinnya juga ya lumayan lah. Kalau ini ditetesin di RDA, mungkin ini rasanya jauh lebih kerasa gitu. Si Red Velvetnya mungkin keluar, si Cookies and Cream-nya keluar. Jadi layer of flavornya tuh keluar gitu kalau di RDA. Cuman kalau di sini hanya kerasa kayak ini ada red velvetnya tapi nggak kenceng. Terus ini tuh creamy, ini tuh manis tapi nggak, manisnya tuh nggak nendang gitu loh. Manisnya tuh ada di mulut tapi nggak nendang gitu. Dan dia nikotinnya juga biasa aja gitu, nggak bikin gue sampai batuk-batuk. Ini tuh masih ya range rasanya kalau gue bisa kasih scale antara 1 sampai 10, ini mungkin range rasanya di 7,5 lah. Ini masih oke lah, gua kasih nilai 7,5 itu masih bagus kan, masih di atas KKM. Dan untuk rasa mungkin review dari gue segitu aja gitu, karena gue bukan expert, gue takutnya ngomong terlalu banyak nanti dibantah sama orang ya kan, gue juga yang kena. Dan kita sampai di akhir video, kita bakal bahas tentang overall dari si Aegis Boost ini. Menurut gue Aegis Boost ini adalah salah satu pot mod yang bisa kalian beli dengan range harga 350 sampai 400 sekian ya, gue lupa harganya. Tergantung vape store tempat kalian beli di mana. Dan dengan 300 plus ini kalian udah mendapatkan satu paket Aegis Boost yang cukup lengkap dengan berbagai fitur yang ada di belakang sini yang kemarin kalian udah lihat di video unboxing. Dan dengan rasa yang menurut gue ini cukup bisa acceptable lah untuk lidah-lidah pengguna vape biasa. Ini masih gue rekomendasiin buat kalian kalau mau beli pot mod yang dia baterai tanam, terus pakai tangki, ketahanan coilnya bagus, rasanya cukup enak, dan ya ini cukup rekomendasi lah. Di angka 300 lebih itu ini cukup rekomendasi. Gitu. Ya mungkin segitu aja review dari gue mengenai si Aegis Boost. Mudah-mudahan review gue ini berguna buat kalian, bagi kalian yang lagi nyari-nyari referensi untuk ganti pot atau ganti vape, ganti mod, kalian pengen beralih ke pot mod seperti ini. Review gue mudah-mudahan bisa berguna buat kalian, dan ya semoga ini bisa mengcover apa yang kalian butuhkan di informasi yang kalian cari. Oke? Mungkin segitu aja video gue kali ini. Videonya tidak terlalu profesional, nggak masalah lah ya, karena gue bukan expert di bidang vape, tapi gue hanya pengguna vape biasa. Jangan lupa subscribe ke channel gue. Kalau kalian belum subscribe, aktifin tombol loncengnya supaya kalian tahu minggu depan gue mau bikin video apa. Dan kalian duluan yang pertama kali nonton. Dan jangan lupa juga untuk nge-share video ini ke teman-teman kalian, para vapers mania, mantap. Dan juga like video ini kalau kalian suka. Komentar di bawah, kalian kira-kira bakal beli vape ini apa enggak, atau kalian suka sama gua apa enggak, atau apa yang kalian pengenin sih sebenarnya dari gua, komen aja di bawah. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Thanks for watching guys. Bye.